Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Ratawati, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMK. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Apa sih itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Teks laporan hasil observasi disebut juga teks klasifikasi karena berisi tentang klasifikasi mengenai objek-objek berdasarkan kriteria. Ya, pada materi kali ini, teks laporan hasil observasi, kita akan membahas 4 subbab. Yang pertama, yaitu tentang menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang kedua, tentang merevisi laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang keempat, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Pada subbab pertama, tentang menginterpretasi laporan hasil observasi, cara kita menginterpretasi laporan hasil observasi yaitu dengan yang pertama, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi laporan teks hasil observasi dengan cara menjawab pertanyaan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, pada isi teks laporan hasil observasi juga terdapat struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang uraian detail mengenai objek-objek yang diteliti, tentunya berdasarkan bagian-bagiannya. Dan yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu berisi tentang manfaat suatu objek yang diteliti atau yang diamati dalam fungsi kehidupan. Oke, kita perhatikan contohnya ya. Pada contoh di bawah ini itu ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut. Ya. Di situ ada bagian pernyataan umum, ada bagian deskripsi bagian, yang ketiga ada bagian deskripsi manfaat. Untuk bagian pernyataan umum itu ada di bagian paragraf pertama. Sedangkan untuk bagian deskripsi bagian itu terdapat pada paragraf ke-2, 3, 4 dan pada bagian deskripsi manfaat terdapat pada paragraf terakhir atau paragraf ke-5. Ya, bagian kedua dari menginterpretasi teks laporan hasil observasi itu yang kedua yaitu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Gimana cara menyusun ringkasannya? Oke, yang pertama kita tentukan kalimat utama pada sebuah paragraf. Kalimat utama pada sebuah paragraf biasanya itu berada di bagian awal paragraf atau kalimat yang pertama. Bisa juga di kalimat yang terakhir, tergantung bentuk dari paragraf tersebut. Yang kedua, tentukan gagasan pokok masing-masing paragraf. Gagasan pokok itu adalah dicari dari setelah kita mencari kalimat utama, karena pengertian dari gagasan pokok itu tersendiri yaitu ringkasan dari kalimat utama.
Yang ketiga, gabungkan gagasan pokok dengan kata hubung yang sesuai. Berarti gagasan pokok dari paragraf ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu digabungkan dengan kata hubung. Ya, begitulah cara meringkas. Nah, selanjutnya tahap menginterpretasi teks laporan hasil observasi yang ketiga, yaitu dengan cara menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Caranya yaitu dengan mengetahui fungsi laporan teks hasil observasi pada bagian deskripsi manfaat setiap bagian objek yang diamati. Biasanya fungsinya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang materi subbab 2 yaitu tentang merevisi teks laporan hasil observasi. Oke, cara merevisi teks laporan hasil observasi, yang pertama kita harus melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Melengkapi isinya berarti harus ada strukturnya. Nah, strukturnya itu harus lengkap. Coba kita ingat-ingat, struktur teks laporan hasil observasi apa aja. Ya, yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Oke, setelah kita melengkapi isi teks laporan hasil observasi, selanjutnya kita membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Membenahinya tentunya berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Nah, sebagai contoh di bagian pernyataan umum, karena yang merupakan isi dari teks laporan hasil observasi. Pada bagian pernyataan umum harus disertai dengan kalimat definisi. Kalimat definisi di sini yaitu kalimat yang menggunakan konjungsi kopulatif. Contoh konjungsi kopulatif yaitu ada kata konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Contohnya, paus adalah satu dari sekian banyak mamalia air yang istimewa. Kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan umum karena memiliki konjungsi kopulatif. Selanjutnya, untuk struktur yang kedua harus dipenuhi yaitu deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian itu biasanya disertai dengan kalimat deskripsi. Deskripsi berarti kalimat yang menggambarkan atau menjelaskan tentang objek yang diamati. Ciri-cirinya kalimat deskripsi itu biasanya menggunakan imbuhan di. Imbuhan di pada kata kerja, yaitu membentuk kalimat pasif. Contohnya, wayang orang dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Kata dimainkan adalah kata kerja pasif. Berarti kalimat tersebut menggambarkan apa itu wayang orang, yaitu wayang orang dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Oke, selanjutnya untuk membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi pada bagian deskripsi bagian. Nah, pada membenahi teks laporan hasil observasi pada deskripsi manfaat. Pada deskripsi manfaat itu harus berisi tentang manfaat objek yang diamati. Contoh, wayang bermanfaat sebagai media pendidikan, hiburan, dan informasi. Tahap untuk merevisi teks laporan hasil observasi sudah disampaikan oleh Bu Guru. Dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom tanggapan. Untuk materi yang masih kurang paham, silahkan tanyakan langsung via WhatsApp ya. Nah, materi ini harus benar-benar dipahami karena setiap satu kali materi selesai, Bu Guru akan melakukan evaluasi. Biasanya evaluasi diadakan setelah 2 kali pertemuan. Oke? Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.